Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel Belajar Kreatif Sobat Kreatif Anda. Untuk Anda yang sudah subscribe channel kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Masih berkaitan dengan brosur ya Sobat. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat brosur dua sisi. Artinya nanti depan dan belakang itu ada desainnya. Contoh yang saya ambil di sini adalah brosur dua muka dengan ukuran folio atau A4. Desainnya seperti ini Sobat. Langkah pertama adalah kita melayout dengan cara yang benar. Artinya kita membalik di bagian belakang ini atau bagian bawahnya agar nanti bagian bawah ketemu dengan bagian bawah, atau bagian atas ketemu dengan bagian atas juga sama. Salah satunya harus dibalik. Contohnya kita membalik yang di bagian bawahnya diputar 180 derajat. Desain ini nih yang nanti akan kita proses ke mesin CTP, mesin plat istilahnya. Kita simpan sejenak. Step selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengukur atau menghitung jumlah kertas yang kita butuhkan. Karena di sini kita membuat brosur dua muka, paling mudah itu membagi plano itu menjadi 5 bagian. Ukurannya kurang lebihnya seperti ini, 33 dikalikan 43. Nanti masuk di mesin SM52, mesin GTO 52, Oliver 52, Oliver 46, atau juga mesin Ryobi juga masuk, Ryobi 500. Satu kotakan ini atau satu potongan kecil ini nanti akan menjadi 2 buah brosur. Jadi pada saat kita mendapatkan pesanan 1 rim misalnya, itu nanti kita membaginya itu tidak dibagi 5. Artinya kita dapat pesanan 500 lembar atau 1 rim, kita tambahkan dengan insetnya 100 lembar, berarti ada 600 lembar. Kita tidak bagi 5, artinya nanti kita baginya 10. Contohnya adalah seperti ini. Kita menghitung kertas yang dibutuhkan. Kita ada pesanan 1 rim atau 500 lembar. Kita tambahkan insetnya itu 100, artinya kita yang harus siapkan itu ada 600. Artinya nanti 600 dibagi dengan 10, tidak dibagi 5 ya Sobat, karena satu kotakan kecil itu nanti akan jadi 2 buah brosur 2 sisi. Artinya ada 60 kertas plano yang harus kita siapkan. 60 kertas. Nah, kita coba hitung-hitungan seperti kemarin ya Sobat. Misalnya kita ada pesanan brosur 1 rim. Itu nanti platnya masih sama karena kita mesinnya 52, itu masih 65.000 atau disesuaikan dengan harga di masing-masing kota. Jasa cetaknya pun masih sama, anggap saja 200.000. Nah, harga kertas 200.000. Harga kertasnya kita tinggal hitung. Karena kita butuhnya 1 rim, berarti kita ada 60 plano yang harus kita siapkan. 60 dikalikan, misalnya kertas yang kita gunakan adalah ATP 150, harga satu planonya 2.500. Nah, berarti 150.000. Nah, ini kos produksi atau mungkin biaya yang timbul pada saat kita menerima atau misalnya membuat brosur 1 rim. Harga jualnya berapa? Sama seperti kemarin, kita hitung harga jualnya itu terserah kita, misalnya 700.000 1 rimnya. Nah, kita mendapatkan keuntungan itu 285.000. Kalau misalnya kita cetaknya 2 rim, itu gimana? Perhitungannya sama, ada biaya yang sama dan juga ada biaya yang berubah. Biaya yang sama itu plat misalnya 65.000 sama, karena desainnya sama. Untuk jasa cetaknya, karena biasanya perhitungannya itu per 1000 lembar, terus kemudian biasanya toleransinya itu sampai 200 lembar. Artinya kita misalnya mencetak sampai 1200 lembar itu masih dianggap satu putaran atau ongkosnya masih 200.000. Kita coba hitung ya Sobat, kalau misalnya 2 rim
itu berarti kan kita butuh 1000 brosur 2 sisi. Nah, kita tambahkan 100. 1100 dibagi 10. Nah, kita butuh 110 lembar plano. Nah, tinggal dihitung 110 dikali, berarti sini masih sama ya sobat, masih 200.000. Ini di sini berarti tadi berapa ya sobat? 110 lembar. 110 dikalikan 2500. Harga kertasnya itu 275. Potong kertasnya 0, laminasi juga tidak, ini juga tidak. Nah, total biaya produksi yang kita butuhkan untuk mencetak 2 rim itu 540. Artinya kalau kita menjual 2 rim itu seharga 1.400.000, nah, kita labanya lumayan sampai 800.000 sekian, 860.000. Tapi biasanya teman-teman di percetakan itu menjualnya dengan harga menurun. Misalnya kalau cetak 1 rim itu 700.000 per rimnya. Kalau kita cetaknya 2 rim itu berapa? Biasanya turun 100.000 lagi. Atau seperti ini juga nggak masalah, tetapi biasanya sudah umum di percetakan itu dijualnya di bawah harga 1 rim. Artinya semakin banyak cetakan itu akan semakin murah. Katakanlah 1 rimnya 600.000, berarti kan di sini 1.200.000. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu bagaimana pada saat kita mencetaknya itu 3 rim? Sama seperti yang kemarin ya sobat, ada biaya yang sama dan juga ada biaya yang nanti akan berubah. Biaya yang sama pada saat kita mencetaknya itu satu desain atau desain yang sama, di sini tidak ada perubahan, masih 65.000. Jasa cetaknya kita hitung kertas dulu ya sobat, karena nanti jumlah potongan kertasnya itu akan menentukan jumlah atau harga jasa cetaknya. Kita ada pesanan 3 rim, 3 rim berarti 1.500 lembar. Ditambah insetnya itu 100, berarti ada 1.600 potongan yang harus kita siapkan. Artinya di sini sudah tidak 200.000 lagi, tetapi 300.000. Untuk jasa cetak dan harga kertas nanti disesuaikan dengan aturan main di masing-masing kota ya sobat, karena di kota kami mungkin berbeda dengan kota lain. Ada yang mungkin lebih murah dan juga akan lebih mahal. Di sini tadi kita membutuhkan dibagi 10 ya sobat, 160 plano sobat. Artinya 160 plano dikalikan harga satu planonya itu 2.500, harga kertasnya itu 400.000. Untuk cetak 3 rim ini sobat, 3 rim atau 1.500 lembar, kita biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih 765. Lalu kita jualnya berapa? Kalau misalnya kita menjual 1 rimnya itu 500.000 saja, itu sudah lumayan. Artinya kita cetak 3 rim sekalian, dapat pesanan seperti itu, 1 rimnya kita jual 500.000, jadi 1,5 juta. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, mudah bukan untuk menghitung biaya yang timbul, terus kemudian nanti harga jual ini nanti disesuaikan, atau mungkin terserah kita lah harga jualnya berapa. Saya ulangi lagi secara umum ya sobat, kita tentukan layoutnya dulu seperti ini. Bolak-balik jungkir istilahnya juga ada yang menggambarkan seperti itu, artinya nanti kaki ketemu kaki atau bawah ketemu bawah, atau nanti atas diketemukan dengan atas juga sama. Setelah itu nanti kita hitung jumlah kertas yang perlu dipersiapkan, kemudian kita bikin platnya. Tunggu terus kemudian cair. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.